Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam hidup memang tidak gampang untuk menanamkan sebuah harapan. Yang ada adalah sebuah kekosongan dan keputusasaan di mana pandemi COVID-19 semakin merajalela dan tak tahu kapan berhentinya. Tetapi yakinlah di dalam iman ada harapan, ada sukacita ketika kita mau taat dan setia pada aturan yang sudah ditetapkan sebagai bukti bahwa kita adalah orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Kiranya Engkau pun tetap mendampingi kami di tengah penderitaan pandemi COVID-19 ini. Jadikanlah kami pembawa harapan dan inspirasi untuk tetap bertahan hidup bagi sesama kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Di dalam perikop bacaan pada hari ini memuat tentang nubuat Nabi Yesaya yang ingin menghibur umatnya yang berada di dalam keputusasaan. Ia menyampaikan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah ingkar janji. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang memberikan jalan bagi siapa saja yang berserah secara total kepadanya. Di tengah pandemi COVID-19, di mana ujungnya seperti tidak ada harapan untuk selesai dan hilang dari muka bumi ini. Tetapi sebagai orang beriman, yakinlah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia akan melindungi kita bagi siapa saja. Anda, saya, kita semua pasti akan dilindungi ketika kita mampu untuk setia di dalam iman dan taat di dalam protokol yang sudah ditetapkan oleh manusia. Beriman kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah, seia sekata. Kalau kita mengatakan saya berbahagia, saya beriman, maka buatlah rencana-rencana yang lebih positif. Buatlah diri kita mengevaluasi, mencari peluang untuk bertahan hidup. Ciri-ciri orang beriman tidak mencari kesalahan atau tidak mengkambing hitamkan situasi yang ada saat ini. Sebagai orang beriman yang memiliki harapan, dia menerima keadaan, mengatasi persoalannya, dan mencari solusinya untuk tetap bertahan hidup. Bukan terus mengeluh dan mengeluh tanpa ada penyelesaian persoalan. Nubuat Yesaya mengajak kita untuk bertobat. Bertobat menyalahkan situasi. Bertobat menyalahkan orang lain. Bertobat mengkambing hitamkan situasi pandemi COVID-19. Kita sebagai manusia mesti bangkit. Kita sebagai orang beriman mesti mengarahkan sesama kita, diri kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Bukan malah terus-menerus menggerutu tanpa ada sebuah penyelesaian. Sudah jelas penyelesaiannya. Menghindari kerumunan, memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Tetapi seringkali hal yang sederhana kita remehkan, kita sepelekan sehingga berakibat fatal, sehingga virus ini tidak segera selesai.
Mari kita belajar sebagai orang Kristiani menjadi tumpuan akan harapan imannya. Di dalam iman kita ada harapan. Ketika kita mau setia mengikuti apa yang Tuhan sabdakan melalui orang-orang yang ahli di dalam bidang kesehatan. Tuhan sudah berbicara melalui sesama kita. Tetapi kita hanya duduk diam menantikan datangnya langit dan bumi baru. Tidak, kita harus mencari dan bila perlu kita mendatanginya. Mari kita bangkit, mari kita tekan rasa ketakutan kita. Menekan rasa ketakutan bukan berarti menyepelekan protokol kesehatan. Kita sebagai orang beriman, kita diajak menciptakan jalan yang lurus. Artinya bagaimana? Kita kreatif, tetapi kita tetap waspada. Kreatif, tetapi kita tetap pada jalan yang benar. Jangan asal kreatif, tetapi hasilnya nol. Jangan asal kreatif, justru menyelakakan orang-orang yang kita cintai. Mari kita bersama-sama bertobatlah kalau kita menganggap remeh pandemi COVID-19. Bertobatlah kalau kita yang setiap hari cenderung untuk mengkambing hitamkan si pandemi COVID. Bertobatlah untuk mencari-cari kesalahan, karena yang dibutuhkan oleh Tuhan ialah orang yang beriman, yang mau bergerak, mau berusaha mencari persoalan, mencari penyelesaian dari persoalan itu. Bukan hanya sekedar menciptakan persoalan, tetapi menyelesaikannya. Masalah yang ada di hadapan kita, kita mesti hadapi, kita mesti selesaikan. Kita selesaikan dengan usaha keras kita, apa yang kita bisa kerjakan, dan sisanya biarkanlah Tuhan yang menyelesaikan. Semoga di dalam penantian ini, di dalam masa pertobatan ini, kita pun tetap menjadi berkat dengan mengajak, memberikan harapan, dan menciptakan peluang baru dengan menghadapi masalah dan memberikan solusi, dan bila perlu menciptakan sesuatu yang kreatif yang bisa menolong dan membuat bahagia setiap orang. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan keputusasaan, harapan kosong merajai hati kita, meskipun kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Tetapi sebagai orang yang mengaku diri beriman, kita mesti berjuang, kita mesti bangkit, mesti berpikir secara kreatif dan inovatif untuk menghadapi, menerima situasi, dan menyelesaikan persoalan di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 secara mandiri. Tetapi kita bisa ambil bagian dengan tetap setia, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.